gimana saya menjelaskannya? Ketidaktahuan adalah pengetahuan yang paling tinggi. Itu terdengar aneh memang, tapi kayak misalnya kalau kita lihat filsafat ya, filsafat Eropa, ada Socrates, mungkin Mas Hendra baca tulisannya Socrates, dia pernah bilang orang paling bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. persis. Ia terus terbuka dan belajar dari segala yang ada. Ia membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang datang berkunjung dan semakin memperdalam kesadaran akan ketidaktahuan yang ia miliki. Jadi ketidaktahuan tuh kayak keterbukaan pada segala yang ada di sini dan saat ini dengan segala kemeriahannya gitu, kayak sekarang ditembak lampu, ada AC, ada suara motor, ada Mas Hendra, ada Mas Ali, ada dan yang tidak kelihatan, segala yang tidak punya bentuk ya, tidak punya tubuh gitu ya. Ini ketika kita mulai menamai ya, ini Hendra, ini handphone, ini meja, ini kursi, kita seperti mengkerangkeng gitu loh ke dalam sesuatu yang seolah-olah tetap. Ini gelas, ya udah kita nggak peduli lagi. Balik lagi kita bersama dengan Mas Reza Watimena. Sehat Mas? Sehat, sehat banget. Iya, ada yang banyak teman-teman yang bertanya nge-WhatsApp aku gitu. Mas, itu acara Kopdar Nasional Ngaji Roso yang bersama Mas Reza sama Pak Wayan nggak salah temanya gitu. Zen dan kesadaran, jalan sunyi pembebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Kok semua orang itu kan sebenarnya dalam hidup ini yang dicari kan bahagia dan bebas dari derita gitu. Nah ini sama Mas Reza sama Pak Wayan kita mau diajak untuk pembebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Maksudnya apa gitu? Bener, banyak yang nanya ya? Bener, iya, bener. Iya. Memang sengaja. Oh gitu. Karena kebahagiaan itu juga pengalaman sementara. Jadi penderitaan sementara, kebahagiaan sementara. Kebahagiaan itu sebenarnya sebentuk penderitaan juga. Misalnya apa sih perasaan bahagia itu? Sukses kerjaan, banyak rezeki, itu kan pengalaman-pengalaman sementara yang bikin kita melekat. Pingin lagi, dan pingin lagi, itu sebentuk kerakusan. Jadi kebahagiaan yang disebut kebahagiaan oleh banyak orang, itu sebenarnya sebentuk penderitaan tersembunyi ya, penderitaan terselubung. Dan karena dia sementara dan menciptakan kerakusan, maka dia harus dilampaui juga. Makanya di Kopdar tuh saya tawarkan pembebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Tadi malah pembebasan dari hidup dan mati, tapi kayaknya itu lebih serem lagi. Nanti nggak mati-mati dong Mas. Oh ya itu terlalu ambisius lah judulnya. Jadi kebahagiaan itu juga harus dilampaui supaya kita mencapai pembebasan. Yang dikejar sebenarnya bukan kebahagiaan tapi pembebasan. Pembebasan itu artinya kita menyentuh dimensi dari dalam diri kita yang abadi. Sebuah dimensi yang melampaui derita dan melampaui bahagia. Dimensi ini sebenarnya tidak punya nama, tapi untuk keperluan praktis kita sebut kesadaran. Walaupun kata kesadaran juga sekarang sudah jadi komersil ya. Saya sebenarnya mau ganti lagi katanya gitu. Karena sekarang di mana-mana orang ngomong mindfulness, kesadaran, dan jadi komersil. Banyak yang sebenarnya juga ngaco juga ya. Yang aku dengerin kayak parsial banget gitu. Jadi kedua pengalaman itu harus ditransendensi. Kebahagiaan dan penderitaan. Menyentuh sebuah dimensi tanpa nama. Salah satu nama yang sering dipakai kesadaran, tapi saya mau ganti lagi. Mungkin tadi sempat diskusi sama Mas Hendra juga, mungkin keberhidupan gitu ya. Sesuatu yang hidup dan bergejolak di dalam diri kita setiap detik gitu. Atau keberhidupi ya gitu, nantilah edisi berikutnya. Itu tujuannya emang itu. Karena balik ke pandangan kuno ya, siapa yang mencari kebahagiaan tidak akan pernah mendapat kebahagiaan gitu. Siapa yang mengejar kenikmatan tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Keduanya hanya bisa dicapai kalau kita berhenti dan melampaui pengalaman-pengalaman sementara itu. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita melekat, pingin lagi, akhirnya jadi rakus. Bahasa Inggrisnya bagus tuh, fleeting, kayak segera berlalu gitu. Coba perhatiin deh momen-momen di mana kita ngerasa bahagia ya, pasti fleeting. Misalnya, wah lagi sama keluarga, lagi sama pacar, sukses kerjaan, sukses sekolah, sukses karir, dapat rezeki, pasti itu fleeting.
Dan nggak lama kemudian pasti jatuh. Gitu. Kalau diperhatiin, coba perhatiin deh. Dan kalau udah jatuh terus pingin lagi kayak kemarin. Nah, muncul kerakusan, muncul penderitaan di situ. Nah, itu yang harus dilampaui sebenarnya. Jadi kebahagiaan itu sendiri sebenarnya bagian dari dualitas. Persis. Dualitas ini yang mau kita transendensi, mau kita lampaui ya. Dualitas baik, buruk, benar, salah, bahagia, menderita. Bentuk dualisme itu loh, semua dualismenya. Laki-laki, perempuan gitu ya. Apalagi? Dharma. Surga, neraka, dharma, adharma. Itu ingin dilampaui. Dharma itu juga dualitas ya? Perspektif umum, mainstream. Iya, mainstream dharma ya. Dharma dalam arti sempit ya. Dharma itu kan sebenarnya dari akar katanya hukum-hukum alam. Hukum alam itu kan dia universal, bahkan melampaui eksistensi material ya, bumi gitu ya. Saya ingat guru Master Zen saya waktu saya pulang dari Jerman kan saya bilang, saya pulang nih saya nggak punya guru nih. Ini literally saya ngomong sama dia kan. Pater Stefan Bauberger yang Zen Master saya tuh. Saya pulang di Indonesia saya nggak ada guru. Guru Zen, guru Dharma. Bilang, kalau kamu ada masalah tanyakan pada pohon dan daun yang bergoyang. Dia bilang gitu literally. Artinya Dharma itu bukan soal moral, baik, buruk, benar, salah. Dharma itu alam semesta. Belajar dari pohon, dari angin, dari burung yang terbang, burung berkicau. Itu semua Dharma. Dan dia non-dual. Tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak salah. Tidak bahagia dan tidak menderita. Dia melampaui dualisme. Memang dualisme atau dualitas ini di satu sisi membantu kita dalam hidup ya. Kita bisa bedain lah. Oh ini boleh diminum, ini air, jangan diminum gitu ya. Misalnya air WC jangan diminum gitu ya. Air minum boleh, air aqua boleh. Tapi pada level tertentu dia akhirnya membuat kita dipenjara oleh dualisme itu sendiri ya. Hidup tuh jadi kaku gitu loh. Nah itu yang ingin dilampaui. Dualisme itu. Dilampaui jadi apa? Menjadi seperti langit. Laut. Menjadi seperti langit yang siap menampung, menjadi seperti ruang yang bisa menampung segalanya. Nah ini memang kerjaan moment to moment ya, nggak ada kata lulus. Saya juga kadang-kadang terjebak ke dalam dualisme, kadang-kadang sadar lagi, gitu. Terjebak lagi, sadar lagi. Anggap aja sebagai sebuah permainan ya. Karena dualisme itu pada dasarnya dia ekspresi dari kesadaran ya. Ekspresi dari tadi entitas tanpa nama itu. Dia cuma kayak percikan gitu loh. Terlihat dualitas, dualisme itu percikan-percikan aja. Sumbernya tetap sama gitu. Saya nyebutnya kesadaran yang kosong atau kekosongan yang sadar yang tanpa batas. Walaupun sebenarnya nggak punya nama aslinya ya. Dia bisa dirasakan, bisa dialami, tapi tidak bisa dibahasakan. Terbatas lah pembahasan itu. Dalam beberapa percakapan pada saat kita Zoom online, kapan hari itu, bahas tentang jantung hati Zen. Itu kan Mas Reza tidak mau memberikan latihan-latihan praktik kesadaran itu bagaimana kecuali pas offline gitu ya. Nah, nanti di tanggal 12 April ya, di sesi offline Kopdar Nasional Ngaji Roso, Mas Reza dengan Pak Wayan itu, Mas Reza hampir 80% materinya adalah praktik. Iya. Berarti bawa itu. Tadi ya saya cerita nih. Bawa kayu untuk mukulin gitu ya. Iya. Nanti. Iya, jadi Zen atau yang saya sebut sebagai jalan pembebasan atau jalan kesadaran itu memang soal pengalaman murni ya, akan kenyataan sebagaimana adanya di sini dan saat ini. Gitu. Saya sering mempraktikkan begitu ya. Kaget ya Mas. Oh kaget. Kalau kaget nggak ada konsep kan? Puasa soalnya. Puasa apa nih? Puasa ya? Puasa Mas. Puasa dari puasa. Iya, jadi Zen itu sebenarnya pengalaman murni ya. Di tradisi Jepang tuh Zen disebut do, artinya do it, lakukan. Apa yang kamu lakukan 100%, itu Zen. Nah itu kan nggak bisa diomongin. Bisa diomongin berjam-jam, tapi itu kayak sia-sia gitu loh, kayak kumur-kumur gitu.
Makanya nanti kopdar di Bali, saya kan 4 sesi, 4 ya? 4 apa 5? 4 ya? 4 sesi, 1 pengantar lah. Kita ngobrol-ngobrol, kasih pengantar. Mungkin teman-teman yang masih pertama kali mengenal Zen dan jalan kesadaran ini, kita inilah pemanasan. Tapi 3 berikutnya, saya minta sama Mas Hendra, sama teman-teman ngaji Roso, yuk kita praktek yuk. Praktek, jadi saya akan ngasih metode. Metodenya banyak sebenarnya, saya udah pilih 3 ya, tapi nanti lihat keadaan lah. Kalau pesertanya banyak, harus ganti metode soalnya. Kalau pesertanya dikit, tapi semoga nggak dikit juga ya, kasihan ngaji Roso. Logistik berat. Kita tanggung nanti, tenang. Iya, tenang. Iya. Banyak sumber-sumber lain dari berbagai penjuru semesta ya. Iya. Dan saya rencana menerapkan model Jepang ya, model Zen Jepang. Aslinya lah ya? Iya, sih dari Jepang, tradisi. Jadi di mana mereka latihan kesadaran, dan latihan kesadaran itu kan ada momen-momen hening, di mana benar kita dengan batin kita sendiri gitu loh. Nah seringkali orang tuh suka ngelosor gitu, apa ada yang tiba-tiba mikirin utang, tiba-tiba mikirin apa kerjaan, tiba-tiba apa kayak lihat sesuatu atau ingat sesuatu, ngelindur ya istilahnya lindur. Nah kalau di Jepang itu tradisi Soto Zen namanya. Ada Soto Zen, ada Rinzai Zen, tapi yang Soto yang banyak. Dua-duanya menerapkan ini sih. Nah biasanya kalau ada yang mulai ngelindur tuh, nanti ada satu orang bawa kayu gitu ya, akan bangunin, pak, dipukul pundak. Saya pernah sih, saya ngalamin itu, dan itu pukulan yang membangunkan ya. Bukan pukulan dengan niat jahat tuh, dengan niat sangat baik. Dak, ayo bangun gitu ya. Bukan pukulan yang mendatangkan somasi. Itu nanti emang ngaji Rasul lah somasinya. Nanti kalau kena somasi kita berdua lah ngadep. Kan harus ada intensi menyakiti, kita kan nggak ada. Intensi kita membangunkan gitu ya. Rencananya gitu, tapi lihat keadaan lah nanti. Jangan lah ya, ibu-ibu yang tua-tua jangan dipukul lah. Enak loh itu, benar-benar kayak deng gitu loh. Wake up call gitu. Oke. Itu yang rencana saya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau sekaligus liburan ya, karena di Bedugul tuh kan tempatnya adem ya, gitu ya. Iya, agak di atas. Tapi mohon maaf kita nggak jadiin kamarnya, teman-teman nanti bisa booking sendiri di Traveloka ya, atau bisa hubungin admin lah ya untuk dipesankan kamarnya gitu. Jadi Mas Reza nanti akan benar-benar ngajarin sesi praktik langsung gitu. Jadi kita ketemu, dan nggak tahu ya Mas ya, ketemu orang-orang yang selevel di atas kita gitu. Itu kalau pengalamanku gitu ya, ketemu orang yang lebih pinter, ketemu orang yang lebih segalanya, itu kok aku rasa kok secara vibes, secara ini nular gitu. Yang aku rasakan gitu sih. Nular banget gitu. Ya, banyak teman-teman yang tanya info kopdarnya tanggal 12 April, teman-teman. 2025 ya? 2025. Tahunnya beda lagi. Oke, mungkin sebelum yang di Bali itu kayaknya nanti kita bikin kopdar kecil-kecilan di Surabaya, khusus dengan Mas Reza. Iya, bagi teman-teman di Jawa Timur. Saya punya sejarah di Surabaya, jadi agak lama lah main di Surabaya nanti. Dan nanti di sesi akhir kita ada diskusi panel yang lebih mendalam ya Mas Reza ya, dengan Pak Wayan ya. Oke. Nah teman-teman, sejak tahu Mas Reza itu, aku mulai belajar untuk meresapi ketidaktahuan. Oh yes, judul tulisan tuh kan. Tulisan di rumah filsafat. Meresapi ketidaktahuan gitu Mas. Ayo Mas, ini lagi-lagi karena kita ini kan seolah-olah merasa tahu terus gitu. Sok tahu terus gitu. Nah, ini penting untuk kemudian dikampanyekan gitu, meresapi ketidaktahuan. Terus ketika kemudian kita meresapi ketidaktahuan, manfaatnya apa juga gitu. Ayo Mas, di breakdown pelan-pelan Mas. Ini kan ada kaitannya dengan ajaran-ajaran Zen juga. Waduh, iya itu. Gimana saya menjelaskannya? Ketidaktahuan adalah pengetahuan yang paling tinggi. Itu terdengar aneh memang, tapi kayak misalnya kalau kita lihat filsafat Eropa, ada Socrates, mungkin Mas Hendra baca tulisannya Socrates, dia pernah bilang
Orang paling bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. Persis. Ia terus terbuka dan belajar dari segala yang ada. Ia membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang datang berkunjung dan semakin memperdalam kesadaran akan ketidaktahuan yang ia miliki. Jadi ketidaktahuan tuh kayak keterbukaan pada segala yang ada di sini dan saat ini dengan segala kemeriahannya gitu, kayak sekarang ditembak lampu, ada AC, ada suara motor, ada Mas Hendra, ada Mas Ali, ada dan yang tidak kelihatan, segala yang tidak punya bentuk ya, tidak punya tubuh gitu ya. Ini ketika kita mulai menamai ya, ini Hendra, ini handphone, ini meja, ini kursi, kita seperti mengkerangkeng gitu loh ke dalam sesuatu yang seolah-olah tetap. Ini gelas, ya udah kita nggak peduli lagi. Coba kita perhatiin gelasnya dengan penuh ketidaktahuan ya. Benar-benar kita ngelihat gelas dan kita nggak bikin konsep ini gelas udah gitu, biasanya gitu yang benar, ini gelas benar gelas gitu ya. Ini menjadi sebuah realitas yang sangat kaya ya, dengan warna, bentuk, dingin gitu ya. Dan inilah pembebasan di sini dan saat ini. Nah, jadi ketidaktahuan itu sekali lagi ini adalah pengetahuan yang paling tinggi. Ya, saya kan banyak baca ya dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan manusia, apa makna hidup, kemana kita pergi setelah kita mati, apa itu yang kebaikan, bagaimana hidup yang baik. Banyak teori ya, tapi semua cuma teori yang seringkali saling bertabrakan satu sama lain gitu. Akhirnya jadi perang teori. Secara intelektual menarik. Buat apalagi yang teman-teman suka baca, suka belajar ya, tapi tidak ada transformasi ya. Tidak ada perubahan mendasar di dalam cara hidup. Jadi saya nyebutnya onani intelektual ya. Onani intelektual gitu. Onani filosofis gitu ya. Asik cuma tidak berfaedah banget gitu ya. Nah, bagus adalah ketika kita berhenti spekulasi, berhenti sok tahu, kita nggak tahu ini apa gitu ya. Ini apa, kita nggak tahu. Kita ngasih nama iya, tapi nama kan bukan pengetahuan, itu nama doang ya. Ya seperti diskusi kita sebelumnya juga kan. Jadi ketidaktahuan itu kalau sungguh dihayati itu, mungkin kata lainnya, eksistensi itu sebuah misteri ya. Kita bener nggak tahu apa-apa loh, blas nggak tahu apa-apa. Tapi ketidaktahuan ini adalah sebuah pengetahuan. Ini keterbukaan total. Inilah pembebasan, inilah pencerahan. Tinggal latihannya adalah bagaimana supaya ketidaktahuan ini lebih stabil dalam keseharian. Nah itu pentingnya latihan yang nanti pas kopdar saya berikan. Atau teman-teman mungkin bisa baca, ada banyak sekali metode. Saya pilih-pilih yang paling sederhana lah dan cocok untuk temperamen orang Indonesia gitu ya. Biar nggak terlalu ribet tapi nggak terlalu dangkal juga gitu. Itu latihan supaya tetap nggak tahu. Setiap detik tuh tetap terbuka, tetap terkagum-kagum dengan aku nyebutnya eksistensi ya, segala kenyataan. Nah, ini latihannya ini buat stabil gitu. Makanya kalau di desain tuh dibilang pencerahan tuh gampang banget. Yang susah adalah mempertahankannya. Ketika konflik keluarga, ketika istri atau suami marah, ketika konflik dengan orang lain. Ketika mengalami itulah kerikil-kerikil kehidupan ya. Kayak contohnya. Saya kan besok terbang ke Semarang ya. Tadinya kan dari Halim ya dekat rumah. Tiba-tiba dipindahin ke Soekarno-Hatta, itu jauh banget. Dan saya harus berangkat jam 5 pagi nih. Itu udah tadi begitu terima, baru tadi terima besok berangkat. Pinter banget nih maskapai. Terus langsung ya udah. Amati, sadari, langsung pikir mesti ngapain. Terbuka lagi ya udah. Jadi untuk orang-orang yang menekuni jalan pembebasan, jalan kesadaran atau Zen ini, kerikil-kerikil kan tetap datang, tapi cepet kayak teflon kalau aku nyebutnya. Oke. Berlalunya cepet gitu. Cepet. Ya? Aku nyebutnya anti galau. Kalau galau itu kan sedih tapi berkepanjangan. Iya mas. Cemas berkepanjangan tuh galau jadinya. Tapi kalau cuma sekelebat ya udahlah, itu warna-warni kesadaran aku nyebutnya. Karena kan peristiwa emosi itu kan juga ekspresi dari kesadaran. Dia juga tarian-tarian sementara. Tapi kalau dalam potret kehidupan nyata gitu, yang diamati sama Mas Reza, kita itu terkadang sok tahu tuh tentang
apa sih gitu. Terus bagaimana cara gesernya gitu, cara gesernya secara smooth tuh gimana tuh? Dari tahu menjadi tidak tahu ya. Biasanya kita belajar kan dari tidak tahu jadi tahu ya. Kalau di sini kebalikannya, dari tahu jadi tidak tahu. Wah, ini ilmu sesat. Sesat dari kacamata penindas mungkin ya. Sesat dari kacamata penindas. Aduh, seperti Bung Hatta dan Soekarno kan dianggap pemberontak teroris kan. Betul. Tersesat ke jalan yang benar. Iya, kalau kata Bang Rocky Gerung tuh, tersesat di jalan yang benar. Iya. Jadi ya, kita sadar atau enggak, coba teman-teman ini deh lihat dalam keseharian itu kita kerap kali bikin asumsi. Pasti dia berpikir begini. Kita sok tahu gitu tentang segala hal gitu. Misalnya papasan sama teman, mukanya lagi cemberut, pasti dia nggak suka sama gue gitu. Hidup setelah mati. Udah sok tahu aja gitu loh. Hidup setelah mati. Wah, apalagi itu yang berat. Aku ngomong dari enteng-enteng dulu lah, asumsi-asumsi kecil gitu kan. Nah, misalnya naik motor disalip, pasti orang itu kurang ajar. Bangsat ya gitu-gitu lah. Apa asumsi-asumsi sampai yang berat-berat tadi. Tuhan tuh ada apa enggak? Ada. Bentuknya A B C D E F G H I J K L M N gitu. Tahu dari mana? Tertulis di mana? Di buku. Bukunya siapa yang nulis gitu kan. Ini bukunya nulis orang juga yang sok tahu juga gitu. Yang halnya sebenarnya nggak tahu. Jadi soal hidup setelah mati. Kan kalau jujur, makanya aku tuh orangnya mungkin bandel ya, tapi sebenarnya aku tuh jujur apa adanya gitu ya. Jujur-jujuran kita nggak tahu. Iya benar. Mendingan daripada sok tahu lalu bikin pusing orang, bikin pusing diri sendiri juga, sibuk dengan delusi itu ya, halusinasi dan delusi, yang kalau teman-teman psikiater dan psikolog nyebutnya bentuk personality disorder ya, kelainan batin gitu ya, kelainan jiwa itu. Mendingan kita tetap terbuka ya, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu ini berbobot ya, ada isinya ya. Saya nggak tahu. Jadi ada saya nggak tahu. Nah, ketika saya nggak tahu, ini lah inilah kekosongan yang sadar dan tak terbatas ini. Inilah yang di Hindu disebut Atman, di Buddha disebut Buddha Nature, di Jawa disebut Suwung, di Bali disebut Sunyi, kekosongan yang penuh ya. Nah, ini. Lalu buahnya apa? Keheningan ya, orang hening. Saya ngutip pemikiran Wittgenstein ya, filsuf Austria. Untuk hal-hal yang tidak bisa diketahui lebih baik kita diam. Berarti semuanya kita nggak bisa tahu. Ada temen yang komen gini. Jujur ya, semenjak nonton Dr. Reza, saya paham arti kebebasan. Jadi kok saya nggak takut apa-apa. Saya nggak tahu. Iya, ketidaktahuan tuh memerdekakan loh, Mas. Iya, kita berarti spekulasi, cemas masa depan. Wah, Indonesia gelap dengan pemerintahan omon-omon dan rezim gemoy gitu kan. Kan cemas itu kan. Kerjaan nggak ada sekarang. Di PHK orang kiri kanan. Kerjaan pun ada kontrak setahun nanti dilepas. Kalau kita mikirin itu dan kita akhirnya sok tahu soal masa depan, depresi. Bukan hanya depresi, mungkin pengen bunuh diri, udah mati aja lah gitu. Gelap gini kan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita pun nggak tahu nih apa yang terjadi. Apakah gelap terus, apa terang, atau pelangi, atau apa redup-redup dikit ya gitu. Kita nggak remang-remang. Indonesia remang-remang tagar berikutnya ya. Remang-remang lain kan konotasinya. Remang-remang. Indonesia jadi, remang-remang. Sejujurnya kita juga nggak tahu masa depan hidup kita. Yang ada adalah saat ini, dan saat ini dengan sadar kita memilih mau ngapain. Tetapi paradoksnya ya Mas Reza, ketika kemudian kita terhisap dalam ketidaktahuan, itu justru malah menghasilkan banyak sekali pengetahuan baru. Iya itu. Itu kan yang menariknya kan begitu ya. Memang kalau kita lihat ajaran-ajaran luhur dalam sejarah manusia ya, paling tinggi selalu paradoksal. Tidak ada yang konsisten gitu, logis, lurus. Itu biasanya itu ajaran-ajaran bawah ya. Ajaran-ajaran buat pemula misalnya harus ritual. Gitu ya, Mas, ya. Tapi begitu naik ke atas, apalagi ke level tinggi isinya paradoks, kayak
terkesannya kontradiktif ya. Ketidaktahuan adalah pengetahuan tertinggi. Itu itu kan paradoks, tapi ya ini. Bayangin nih Mas ya. Zaman dulu orang tuh kalau mau dengar ajaran ini harus masuk hutan, naik gunung Himalaya, naik gunung Semeru untuk ketemu master-master yang keluar paling setahun sekali. Sisanya mereka dengan bahagia di gua gitu ya. Sekarang lewat podcast di jempol. Ini sebuah ketidaktahuan yang menarik gitu ya. Ya jadi ya itu. Dan aku sih yang beruntung karena berat orang Jawa tuh ketika aku salah, oh Mas Hendra, Mas Reza ngenggoi gitu ibaratnya. Oh nggak gini Mas Hendra, jadi aku seneng banget ketemu Mas Reza gitu. Jadi, Mas Reza juga nggak ada ya? Ya kadang. Aduh. Ini kekosongan yang pura-pura jadi Mas Reza. Gitu. Pura-pura jadi bercanda. Tapi emang itu sih aku hayati. Kekosongan yang bersandiwara. Persis. Iya. Kalau temanku nyebutnya moving emptiness, kekosongan yang bergerak. Kekosongan yang bergerak. Asik tuh ya, puitis banget. Iya. Bikin kaos loh. Kaos mulu. Kan belum bikin. Belum, yang kemarin belum. Bikin nanti ya. Banyak hal yang bisa Kenapa kita kaos bikin deh kayaknya ya. Oke, katanya siapa Mas? Shunryu Suzuki. Itu master desain Jepang itu. Itu di Jepang? Iya, orang Jepang. Tidak ada kesimpulan mutlak di kepalanya. Yang ada hanya kemungkinan-kemungkinan yang terus menari tanpa henti. Iya. Oh bagus tuh kata kalimatnya tuh. Iya ya. Itu dia nulis buku Zen Mind, Beginner's Mind. Batin Zen, batin pemula. Jadi tidak tahu itu kan kayak orang pemula gitu loh. Jadi semua itu seolah ini pertama kalinya. Setiap detik itu selalu baru. Selalu ini adalah yang pertama, ini adalah yang pertama. Dunia itu selalu fresh. Oke. Bayangin betapa enaknya. Ini menarik ya, di tradisi yoga tuh ada yang disebut akasha, space ya. Mungkin teman-teman pernah dengar konsep akasha. Sanskritnya akas tapi bisa dibaca akasha. Akasha tuh kayak ruang di antara kita. Ini Tesla yang nemuin sebenarnya, Nikola Tesla. Bukan merek mobil ya, dia ilmuwan dulu yang akhirnya menginspirasikan mobil Tesla oleh Elon Musk itu. Jadi ruang nih ya, kayak ini antara saya dan handphone ini kan ada ruang. Ini sebenarnya ada sesuatu di sini. Ini disebut akash ya. Ini sebenarnya gudang informasi. Ini kayak cloud ya. Cloud yang asli ya, bukan cloud server yang di Google itu ya. Itu cloud, namanya doang cloud. Tapi ini adalah sumber informasi. Nah, ketika kita menjadi sepenuhnya tidak tahu, terbuka, benar-benar terbuka pada kenyataan sebagaimananya di sini dan saat ini, kita secara nggak sadar tuh kayak ngedownload itu loh. Ngedownload dari ruang gitu, antara ini. Download, dan itulah yang disebut inspirasi atau apa sih, insight ya, inspirasi atau lagi apa sih bahasa Indonesia itu lagi nyari inspirasi, lagi nyari ide gitu-gitulah. Makanya kadang-kadang orang seniman tuh nyari ide tuh dia diem, di jalan-jalan, di bengong-bengong, rokok gitu ya. Nah jadi kalau kita sepenuhnya kosong, sepenuhnya tidak tahu ya, tapi juga sepenuhnya sadar ya, bukan kosong lalu bengong gitu ya, lalu ngiler-ngiler gitu. Kosong tapi sadar, sepenuhnya tidak tahu, secara nggak sadar, secara intuitif ya, kita kayak ngedownload sesuatu dari ruang ini. Dan ini adalah sumber dari segalanya. Ini sebenarnya memori ini. Akas itu bukan ketiadaan ya. Space ini bukan ketiadaan. Kalau di astrofisika disebutnya dark matter ya, materi gelap. Dan materi energi gelap. Dark energy dan dark matter. Ini sesuatu dan ini memori. Nah Tesla, bagusnya dia tuh berhasil menemukan cara bahwa listrik tuh bisa didapatkan dari sini, dari ruang. Jadi nggak perlu ada pembangkit listrik tenaga macam-macam itulah. Itu kan perangnya dia sama Edison kan. Nah tapi Tesla menemukan bahwa kita bisa mendownload energi dari ruang. Cuma waktu itu dia diveto, kena politik, disikat, dan akhirnya, karena kan jadi gratis kan kalau gitu. Betul. Kita nggak perlu PLN gitu ya. Cukup mau ngecharge handphone. Mau lagi suntuk nih, capek, ngecharge dulu lah. Bener-bener ngecharge tuh, literally ngecharge. Dan nah ini ilmu yang hilang ya, karena ilmu yang sangat tinggi dan membuat orang tidak tergantung pada siapapun. Sungguh-sungguh terbebaskan dan menjadi mandiri ya. Termasuk tergantung pada agama. Tergantung pada agama, pada otoritas.